Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat anugerah Tuhan. Renungan hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Dahsyatnya Kuasa Perkataan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah berkat kebaikan Tuhan semua yang sudah kami rasakan setiap hari. Sungguh kami menyadari bahwa semuanya ini adalah karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan menyediakan segala perkara-perkara yang baik bagi kami semua, umat-Mu yang selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan kami menyadari semua itu karena rencana-Mu itu sungguh baik dan sempurna. Bapa, pada kesempatan ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ungkapan mulutmu harimaumu adalah ungkapan yang sangat terkenal. Karena hanya terdiri dari dua kata, namun memiliki arti yang mendalam. Mulutmu harimaumu. Ungkapan tersebut mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan dari mulut kita, supaya efek dari apa yang kita ucapkan tidak berbalik menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dari gambar dan rupa Allah yang menciptakan segala yang ada melalui perkataan atau melalui firman-Nya. Karena itulah saudaraku, perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Mari kita baca Yeremia pasal 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Saudaraku, dalam ayat ini Allah meyakinkan Yeremia bahwa Dia Tuhan akan menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulutnya. Ini merupakan janji yang luar biasa bagi Yeremia karena ia adalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman saat itu. Ia takut dan ragu-ragu untuk menjalani tugasnya sebagai nabi. Namun Allah meyakinkan Yeremia bahwa Tuhan akan menyertainya dan menolongnya. Allah juga akan menaruh firman-Nya ke dalam mulutnya, sehingga Yeremia akan dapat menyampaikan pesan Tuhan dengan jelas dan berkuasa. Ayat ini memiliki beberapa makna penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen zaman sekarang. Pertama, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan sumber kuasa kita. Ketika kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar dan yang sulit, kita dapat mengandalkan pertolongan Allah dan menyertai dan menolong kita dalam hidup ini. Yang kedua, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah alat di tangan Allah. Ketika kita berbicara, kita harus berbicara sesuai kebenaran firman Allah. Kita tidak boleh mengubah firman Allah atau menyesuaikannya dengan keinginan kita sendiri. Yang ketiga,
Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan firman Allah kepada seluruh orang. Kita harus berani berbicara tentang kebenaran Tuhan, bahkan jika itu berarti kita akan menghadapi penolakan atau penganiayaan sekalipun, saudaraku. Mari kita baca, kita lanjutkan pada Yeremia pasal 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudaraku, Allah sangat memahami bahwa ada kuasa yang luar biasa dari perkataan manusia, terutama apabila diucapkan oleh nabinya. Sebelum Allah mengutus Yeremia sebagai penyambung lidah Allah, terlebih dahulu Allah menaruh perkataan-perkataannya dalam mulut Yeremia. Perkataan yang disertai 6 kuasa, yakni untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, untuk membangun, dan untuk menanam. 6 kuasa perkataan yang masih relevan untuk kehidupan orang-orang percaya pada masa kini. Melalui perkataan, kita dapat mencabut rasa takut dari anak kita, merobohkan kepercayaan yang salah mengenai sesuatu hal, membinasakan orang yang tidak kita sukai, meruntuhkan semangat, membangun rasa percaya diri, atau menanamkan prinsip kebenaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada seorang peneliti bernama Dr. Masaru Emoto. Ia seorang ilmuwan dari Jepang. Selama bertahun-tahun, Dr. Emoto melakukan suatu riset atau eksperimen terhadap air. Hasil penelitian ini kemudian ia publikasikan dalam bukunya yang berjudul Pesan Tersembunyi di Air. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan bahwa ternyata air dapat menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Air yang kepadanya diucapkan perkataan yang positif, misalnya kata-kata pujian atau suara musik yang indah, maka kristal-kristal molekul airnya kalau dilihat dengan mikroskop elektron akan menunjukkan suatu konfigurasi yang indah dan menakjubkan. Sebaliknya, air yang kepadanya diekspos perkataan yang negatif, misalnya kata-kata yang berisi ekspresi ujaran kebencian atau suara musik yang gaduh dan hingar-bingar yang tidak teratur, maka kristal-kristal molekulnya akan bereaksi dengan menampilkan konfigurasi yang berantakan, buruk, bahkan terkesan menakutkan. Sebagaimana kita mengetahui, hampir 70% dari tubuh manusia, tubuh saudara, tubuh saya, tubuh kita semua manusia terdiri dari unsur air. Karena itu waspadalah saudaraku, karena perkataan yang diucapkan terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan, dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi atau berdampak terhadap kehidupannya. Mengertilah saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang kuasa perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, maka perkataannya itu memiliki kuasa untuk menciptakan, menghancurkan, membangun, dan juga menanam.
Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen pada zaman sekarang ini. Perkataan kita memiliki kuasa. Ketika kita berbicara, perkataan kita dapat membangun atau menghancurkan, menyembuhkan atau melukai, memberkati atau melepaskan kutuk. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, saudaraku. Kita harus menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, bukan untuk menghancurkan mereka atau menghancurkan diri sendiri. Kita harus menggunakan perkataan kita untuk memberkati orang lain, bukan untuk mengutuki mereka. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam renungan ini tentang kuasa perkataan. Yang pertama, perkataan kita dapat menciptakan. Ketika kita bicara, kita dapat menciptakan hal-hal yang positif dalam hidup kita dan juga hidup orang lain. Misalnya, ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa mereka itu hebat, kita sedang menciptakan kepercayaan diri dalam diri mereka. Ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita mengasihi mereka, kita sedang menciptakan cinta dan juga kasih sayang dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, perkataan kita dapat menghancurkan. Perkataan kita juga dapat menghancurkan hal-hal yang baik dalam hidup kita atau hidup orang lain. Misalnya, ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa mereka tidak berguna, kita sedang menghancurkan harga diri mereka. Ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita membenci mereka, kita sedang menghancurkan cinta dan kasih sayang dalam hubungan kita dengan mereka. Yang ketiga, perkataan kita dapat membangun. Ketika kita menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, kita sedang membantu mereka untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Misalnya ketika kita mendorong orang lain untuk mencapai impian mereka, maka kita sedang membangun harapan di dalam diri mereka. Ketika kita memuji orang lain atas pencapaian mereka, ketika pujian itu disampaikan dengan tulus, kita sedang membangun kepercayaan diri di dalam diri mereka. Yang keempat, perkataan kita dapat menanam benih kehidupan. Ketika kita menggunakan perkataan kita untuk menanam benih kebenaran dan juga benih kebaikan, kita sedang menanam sesuatu yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah di masa depan. Misalnya, ketika kita menceritakan kisah-kisah Alkitab kepada anak-anak kita, maka kita sedang menanam benih iman di dalam hati mereka. Ketika kita berbicara atau bersaksi tentang kasih Allah kepada orang lain, maka kita sedang menanam benih kasih di dalam hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menggunakan perkataan kita dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Marilah kita menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, bukan untuk menghancurkan mereka. Marilah kita menggunakan perkataan kita untuk memberkati orang lain, bukan untuk mengutuk mereka. Karena di hari penghakiman nanti, kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Mari kita baca Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya
pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi. Kata-kata kita dapat membangun atau menghancurkan, menghibur atau menyakiti, memotivasi atau malah melemahkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang akan kita katakan. Saudaraku yang terkasih, bila seseorang mau menginginkan hari-hari yang baik terjadi dalam kehidupannya, haruslah engkau memperhatikan dengan baik perkataan yang diucapkannya. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen agar mereka menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nasihat ini penting, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena lidah adalah salah satu anggota tubuh yang paling kuat dan bisa digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Lidah yang digunakan untuk kebaikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lidah yang digunakan untuk memuji, untuk menghibur dan membangun bisa membuat orang lain merasa senang dan merasa dihargai. Namun lidah yang digunakan untuk kejahatan bisa menjadi malapetaka bagi orang lain. Lidah yang digunakan untuk menyakiti, untuk menghina, dan untuk memfitnah bisa membuat orang lain merasa terluka dan juga merasa tersakiti. Oleh karena itu, saudaraku, penting bagi kita untuk menjaga lidah kita agar tidak digunakan untuk hal-hal yang jahat. Kita perlu belajar untuk mengendalikan lidah kita, sehingga kita hanya akan berkata-kata yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Haleluya. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami menyadari bahwa perkataan memiliki kuasa yang besar. Perkataan dapat membangun atau menghancurkan, dapat menyembuhkan atau melukai. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau untuk memimpin kami agar kami dapat menggunakan perkataan kami dengan bijak. Kami berdoa agar Engkau menguduskan perkataan kami, sehingga perkataan kami selalu membawa berkat bagi orang lain. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau memberikan kami keberanian untuk berbicara tentang kebenaran Tuhan, bahkan ketika situasinya sulit untuk melakukannya. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah hidup dan penuh kuasa, dan bahwa firman-Mu dapat mengubah hidup orang. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau menggunakan firman-Mu melalui kami untuk memberikan Injil keselamatan dan untuk membawa orang-orang kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah Tuhan melalui renungan hari ini.
dan bawa kami untuk di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.